Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang terhormat serta Bapak Ibu guru yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan di dalam aula SD Negeri Mulsan dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun dalam acara diseminasi materi modul 1.4 dengan judul konsep-konsep inti budaya positif dan penerapannya oleh Bapak Abdillah Prajaga SPD Kaor CGP Angkatan 9 SD Negeri Mulsan Palian Kabupaten Gunung Kidul. Karena waktu sudah siang, maka marilah acara kita mulai. Namun sebelum kita mulai, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Mulsan kepada beliau Bapak Ifamat Bidadun, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur dapatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat pada kita, nikmat juga nikmat semangat, lebih nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 6 dalam rangka mengikuti diseminasi oleh Bapak Abdillah Prajaga selaku peserta CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Mulsan Palian. Yang pertama, saya berikan selamat mengikuti diseminasi ini, dan selanjutnya saya berharap dari kegiatan ini betul-betul menjadikan kita semakin bersemangat untuk memasukkan pendidikan untuk melayani anak didik di SD Negeri Mulsan ini, sehingga nantinya akan betul-betul membawa manfaat yang besar bagi kita semua, terlebih pada Pak Abdillah Prajaga selaku peserta CGP Angkatan 9 tahun ini. Mudah-mudahan bisa berhasil lulus mengikuti jejak dari teman kita Guru Tatif yang sudah lulus beberapa waktu yang lalu, sehingga akan membawa nama harum SD Negeri Mulsan ini. Demikian yang saya sampaikan. Lagi selamat mengikuti diseminasi pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada beliau yang telah disampaikan. Semoga nanti akan memperlancar acara pada siang hari ini. Acara kedua yaitu materi modul 1.4 dengan konsep-konsep inti budaya positif dan penerapannya kepada Bapak Abdillah Prajaga, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang sore nanti kita masih dapat mengikuti acara yang saya undang untuk diseminasi, yaitu materi tentang konsep-konsep ini budaya positif dan penerapannya. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhir nanti. Pada Bapak sekolah yang saya hormati,
pada Bapak Ibu guru, karyawan yang saya hormati, terima kasih atas menghadiri undangan kami tentang yang nantinya akan saya memaparkan diseminasi tentang budaya positif dan penerapannya di SD Negeri Mungsan Tercinta ini. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin lebih menyemangati Bapak Ibu untuk mengikuti diseminasi pada siang hari ini. Seperti biasanya kita punya zel-zel nih, punya biar lebih semangat lagi. Siapa kita? SD Negeri Mungsan, Jaya, Jaya, yes. Siapa kita? SD Negeri Mungsan, Jaya, Jaya, yes. Terima kasih, semoga nantinya tidak ngantuk atau dengan terlena oleh apa yang saya paparkan. Semoga apa yang menjadi paparan saya berguna untuk kita semua, khususnya untuk kemajuan SD Negeri Mungsan Tercinta ini. Materi pada diseminasi ini yaitu konsep-konsep inti budaya positif dan penerapannya. Yang paling pertama adalah budaya positif. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada kata-kata atau yang tertuang apa itu budaya positif. Mungkin sebelum ke inti materi dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan istilahnya paparannya apa itu budaya positif. Ya. Mungkin Bu Tati. Saya di sini saya akan berpendapat terkait dengan apa itu budaya positif. Budaya positif itu menurut pendapat saya tentang kebiasaan-kebiasaan baik yang dilaksanakan di sekolah. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa. Ya, budaya positif. Ya, budaya positif. Ya, tepat ya Bu Tati. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini, yang kalau di sini ada di sekolah, ya, dan disepakati oleh seluruh warga sekolah, dilaksanakan dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab, adalah budaya positif. Nah, untuk selanjutnya, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan budaya positif di sekolah SD Negeri Mungsan Tercinta ini. Latar belakang dari diseminasi ini adalah seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita perlu memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Nah, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi suatu lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Jadi diibaratkan sekolah ini adalah lahan untuk membesarkan putra-putri kita, peserta didik kita. Kemudian, apa tanggung jawab seorang guru?
Tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik. Warga sekolah pada akhirnya berkarakter dan berkebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Ya, tadi bahwasanya budaya positif adalah suatu tindakan kebiasaan yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kemudian mengacu pada kurikulum pada masa sekarang, bahwasanya kurikulum di SD Negeri Urusan Bersita ini juga mengikuti kurikulum Merdeka yang berasaskan, yang bertujuan untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru. Apakah itu? Ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan untuk kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Ini adalah pendidikan dengan paradigma baru atau menyesuaikan dengan kondisi pada zaman sekarang. Kemudian tentang teori miskonsepsi atau teori kontrol, bahwasanya Bapak Ibu sekalian mengetahui bahwa untuk melaksanakan peraturan ataupun suatu hal yang kita inginkan ada istilahnya kontrol atau pengawasan. Nah, di sini bahwasanya kita adalah salah kaprah atau yang disebut dengan miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Mengapa kok dikatakan miskonsepsi? Karena sebenarnya kita bisa mengontrol murid itu tidak sepenuhnya akan dilaksanakan oleh murid tersebut atau seseorang yang melakukan kesalahan. Jadi mereka melakukan kesalahan kemudian ada kita, itu tidak akan melaksanakan lagi. Tetapi jika kita tidak mengontrol, maka akan kembali lagi mungkin dengan kesalahan yang sama atau bahkan lebih parah lagi. Jadi untuk guru mengontrol murid tidak sepenuhnya bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan istilahnya nasihat ya yang kita berikan kepada putra didik kita tidak sepenuhnya efektif. Jikalau mereka ingat mungkin akan melaksanakan, tapi jikalau sudah tidak ingat maka dia tidak akan melaksanakannya. Kemudian ilusi yang ketiga adalah bahwa kritik membuat orang merasa lebih bersalah, dapat menguatkan karakter. Ini juga tidak sepenuhnya kritik itu bisa membangun anak didik kita. Mungkin dengan dikritik mereka akan bersemangat kemudian melaksanakan apa yang sesuai dengan keyakinan atau peraturan yang ada. Tapi jika tidak dikritik maka akan berbuat seenaknya sendiri. Kemudian miskonsepsi yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Di sini Bapak Ibu guru mempunyai kekuatan otoritas untuk mengatur murid, tetapi tidak sepenuhnya itu bisa dilaksanakan. Karena mungkin anak melaksanakan karena takut, anak mungkin melaksanakan karena ingin dipuji. Nah, di sini bahwa orang dewasa tidak memiliki hak untuk memaksa itu adalah sekilas tidak akan sepenuhnya bisa kita laksanakan. Dan inilah teori miskonsepsi tentang teori kontrol untuk istilahnya mendisiplinkan anak. Nah, merujuk dari latar belakang dan teori-teori di atas, maka materi diseminasi pada kali ini adalah yang pertama, disiplin positif. Kedua, nilai-nilai kebajikan universal. Ketiga, motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan sekolah. Ketujuh adalah segitiga restitusi. Dan kedelapan, pengalaman dan pembelajaran di kelas setelah menerapkan konsep-konsep kunci modul tersebut. Nah, inilah materi yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini. Budaya positif yang tadi sudah disebutkan Ibu Tati, sangat betul sekali. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis dan penuh hormat. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam keseharian sekolah. Yang tadi budaya positif, yang sekarang adalah disiplin positif. Apa arti disiplin positif? Mungkin dari Bapak Ibu bisa memberikan paparannya yang sekilas paparan tentang disiplin yang diketahui. Tadi Bu Tati yang lain, coba. Dari konsep jenengan dulu, mungkin apakah disiplin itu? Bebas, monggo. Ya, monggo Bu Tati. Menurut saya, apa arti disiplin? Disiplin itu tepat melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada dan dilakukan secara teratur. Itu disiplin. Ya, disiplin positif berarti melaksanakan segala sesuatu secara tertib dan teratur. Gitu mungkin. Ya. Ya. Betul ya? Betul. Ya. Makna kata disiplin yaitu sesuai itu yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi patuh, kemudian cenderung menghubungkan dengan kata disiplin dengan ketidaknyamanan yang tadi saya garis bawahi adalah kepatuhan. Ya, Bu, nanti betul ya? Disiplin adalah tentang kepatuhan. Nah, dalam budaya kita, ya, disiplin sering kita hubungkan dengan kata disiplin untuk ketidaknyamanan. Ya. Apa artinya? Ya. Itu tadi, dengan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Mungkin dengan peraturan itu anak ada yang merasa keberatan, ada yang merasa tidak nyaman dan sebagainya. Ini adalah konsep tentang budaya kita. Nah, di sini disiplin positif yaitu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yaitu dengan kesadaran diri. Kemudian diharapkan nantinya peserta didik dapat melaksanakan hal-hal positif yang baik di lingkungan sekolah maupun keluarga dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan atau ancaman dari pihak manapun. Jadi disiplin positif harus dilaksanakan dan ditanamkan sejak dini.
Kalau yang tadi adalah kebudayaan kita disiplin adalah suatu paksaan, tapi di sini ada disiplin positif adalah penerapannya dengan tanpa paksaan dan kesadaran diri. Nah, yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan universal. Dikutip dari Gosen, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan, dan selanjutnya Diana Gosen 1998 mengumumkan bahwa dengan mengkaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal sendiri berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Sebagai contoh adalah toleran, sikap merasa hormat, sikap mandiri, sikap menghargai, sikap empati dan sebagainya. Ya, jadi di sini adalah nilai-nilai kebajikan adalah sebagai tolak ukur untuk budaya positif. Ya, yang disebutkan toleran, hormat, menghargai, empati dan sebagainya. Kemudian tentang motivasi perilaku manusia. Di sini Diana Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang saya sebutkan tadi bahwasanya untuk melaksanakan disiplin anak didik kita mungkin ada yang bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak melakukan untuk menghindari itu. Biar saya tidak dihukum, maka akan saya taat pada peraturan itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, melaksanakan disiplin itu bertujuan mereka adalah untuk meraih penghargaan atau pujian. Jadi anak-anak bersemangat untuk melakukan itu, termotivasi. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang merasa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga ini, jadi anak melakukan disiplin tersebut dengan dasar adalah menghargai dirinya sendiri, atau istilahnya bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Jadi dengan kesadaran diri, ya, anak-anak melakukan atau putra putri kita melakukan disiplin dengan kesadarannya diri sendiri atau menghargai dirinya sendiri. Nah, dari ketiga ini, ya, menurut Bapak Ibu yang sangat istilahnya paling baik adalah yang keberapa? Yang ketiga. Ya. Nah, jadi kita usahakan anak itu melakukan disiplin karena kesadarannya diri sendiri, motivasi dari anak sendiri, atau yang tadi disebutkan motivasi intrinsik dari anak sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu kebutuhan fisiologis untuk bertahan hidup seperti rumah, makanan, dan kesehatan. Kemudian yang kebutuhan yang dasar yang kedua yaitu kasih sayang, yaitu kebutuhan psikologis untuk disayangi dan diterima oleh orang lain.
Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar penguasaan, yaitu kebutuhan akan pengakuan dari orang lain atas kemampuan yang kita miliki. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian atau kompeten, atau diakui dan dihormati. Yang keempat, kebutuhan dasar kebebasan, yaitu kebutuhan kemandirian dalam menentukan pilihan. Kemudian yang kelima, yaitu kebutuhan dasar kesenangan, yaitu kebutuhan dasar kebutuhan dia untuk mencari kebahagiaan. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia, jika semua ini terpenuhi, maka anak atau dirinya akan merasa sempurna dan bisa mengikuti apa yang menjadi konsekuensi yang sudah disepakati. Mungkin kalau sebagian kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka anak atau murid tersebut bisa memenuhi kebutuhan ini dengan cara yang tidak baik atau melanggar dengan aturan. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga tadi sudah disebutkan bahwa Diana Rosen menyebutkan 3 motivasi perilaku manusia. Yang tadi sudah disebutkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga adalah menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang keempat adalah hukuman, adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran yang diberikan secara tiba-tiba. Jadi saat anak melanggar suatu aturan, maka dengan tiba-tiba diberikan sesuatu sanksi, itu adalah suatu hukuman. Kemudian yang kelima, penghargaan. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi atau hal positif yang telah dilakukan. Seperti Bapak Ibu Guru memberikan penghargaan pada anak didiknya tentang prestasi, kemudian keterampilan yang sudah dibuat, ya, mereka diberi penghargaan. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Apakah konsep dengan identitas gagal? Disebut gagal karena ini adalah mengakibatkan hal yang negatif, ya, bagi anak didik atau seseorang yang melanggar keyakinan yang sudah disepakati atau aturan. Yang pertama adalah hukuman, ya, biasanya bersifat menyakitkan. Kalau seorang anak dihukum, biasanya dengan keterpaksaan dan penuh dengan tidak nyaman, mereka melakukan itu, dan itu akan membekas bahwasanya dia merasa disakiti. Kemudian dipaksa atau memaksa. Misalnya anak tidak mau melakukan itu, tapi kita harus dengan istilahnya kata-kata harus kamu, ya, dengan tebusan kesalahannya tadi harus melakukan ini, yaitu dipaksa. Kemudian merasa tidak nyaman, ya, dengan apa yang sudah diberikan kepada kita, ya, misalnya menghukum sesuatu, mereka akan tidak nyaman. Kemudian merasa takut. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan karena tidak ingin diberikan hukuman, ya, dengan berbuat kesalahan, kemudian disembunyikan kesalahan tersebut dengan berbagai cara. Kemudian murid merasa rendah diri. Dengan dihukum, maka murid akan merasa minder dan sebagainya. Nah, ini adalah identitas gagal mengenai hukuman. Kemudian penghargaan.
ini juga menurut kita ya sekarang ini ya, penghargaan itu adalah suatu hal yang baik. Tapi menurut teori yang saya pelajari di dalam guru penggerak ini adalah penghargaan itu adalah tetap dikatakan identitas yang gagal. Karena apa? Penghargaan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan dapat merusak hubungan atau iri kepada murid salah satunya, ya. Kemudian mematikan kreativitas. Saya tidak akan berbuat ini wong nanti tidak ada penghargaan. Jadi seperti itu. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Saya berbuat seperti ini aja tidak diberi sesuatu. Jadi penghargaan di sini diklasifikasikan dalam identitas gagal. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini yang saya pelajari dalam guru penggerak, okay. Dari yang tadi adalah hukuman dan penghargaan itu diklasifikasikan dalam identitas gagal. Yang ini adalah konsekuensi dan restitusi, itu diklasifikasikan dalam identitas sukses. Karena apa? Konsekuensi ya itu adalah perlu monitoring berkelanjutan dari kegiatan yang ada atau peraturan yang ada, terus dievaluasi dan diawasi. Kemudian stimulus dan respon. Kemudian murid menghargai peraturan penguatan dalam jangka pendek. Nah, konsekuensi biasanya memerlukan monitor, ya. Kemudian stimulus atau rangsangan, ya. Kemudian biasanya peraturan ini adalah berlaku untuk jangka pendek, tetapi lebih baik daripada yang hukuman dan penghargaan. Kemudian yang keempat adalah restitusi, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach bagi murid dan guru lain, kemudian mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, kemudian menggerakkan komunitas praktis. Nah, tingkatan-tingkatan ini ya, yang tadi hukuman, penghargaan, konsekuensi dan restitusi diklasifikasikan dalam kelompok-kelompok tertentu. Nah, yang terbaik adalah yang terakhir atau restitusi. Karena apa? Semua proses yang dijalani ataupun hasil yang dijalani, maka menjadikan hal yang terbaik untuk anak yang melanggar suatu konsekuensi atau aturan. Pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak disalahkan, ya, tidak diatur, tapi anak mau kesal diri, kemudian mengatur dirinya sendiri, kemudian untuk berbuat untuk yang lebih baik menurut kesadarannya dirinya sendiri, adalah restitusi. Dan ciri-ciri pendekatan restitusi: satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Kemudian tawaran bukan paksaan. Dia menuntut untuk melihat ke dalam dirinya atau merefleksi dirinya tentang kesalahan yang diperbuat. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mengapa kok saya melakukan ini? Ya, untuk merefleksi dirinya sendiri, kebutuhan apa yang kurang pada dirinya, ya. Kemudian dia bisa istilahnya memberikan jawaban tentang kebutuhan yang akan dipenuhi dirinya sendiri. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan.
kemudian fokus pada solusi, dan restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini adalah perbedaannya. Ya. Kalau hukuman adalah sesuatu hal yang menyakitkan tadi, ya. Kemudian murid akan tersakiti, bersifat negatif, motif paksaan, kemudian mendorong menyalahkan diri, kemudian biasanya dibuat mendadak oleh seorang guru atau seorang yang memegang kekuasaan pada saat itu, pada kelompok tersebut. Kemudian konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, ya, anak atau murid dibuat tidak nyaman, kemudian bersifat netral, kemudian stimulus atau respon, kemudian mendorong kepatuhan, ya, kemudian dibuat oleh guru dan murid. Jadi ada kesepakatan bersama kalau konsekuensi. Kemudian yang ketiga, restitusi, ya. Restitusi merupakan pilihan murid anak mendapatkan penguatan, kemudian bersifat positif, kemudian ada teori kontrolnya, kemudian mendorong disiplin positif, ya. Kemudian dibuat oleh murid atau anak sendiri yang melakukan kesalahan atau melanggar konsekuensi atau aturan atau keyakinan yang disepakati. Nah, sebagai contoh kasus untuk membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini siswa tidak mengerjakan PR. Kalau dalam hukuman, ya, guru menghukum siswa tersebut, ya, dengan hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Ya. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada jam istirahat, dan guru tegas pada siswa untuk menghormati peraturan. Kemudian yang restitusi, ya, guru menanyakan keyakinan kelas pada dirinya, membantu siswa menyelesaikan masalahnya sendiri, ya, karena tidak mengerjakan PR tadi. Kemudian guru terbuka untuk menghormati diri murid tersebut, ya, dan orang lain. Jadi guru mengajak murid tersebut untuk merefleksi diri dan mencari solusi pada dirinya sendiri. Mengapa dia melanggar atau tidak mengerjakan PR. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Di sini posisi kontrol restitusi ada 5, yaitu pemberi hukuman, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian posisi kontrol sebagai pemantau, yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol guru dalam 5 posisi kontrol tersebut, ya. Yang tadi yang pertama adalah pemberi hukuman, baik hukuman berupa fisik maupun hukuman berupa verbal. Jadi posisi yang pertama adalah sebagai penghukum, bisa dalam keadaan melalui fisik atau hukuman melalui verbal atau kata-kata. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Biasanya ditandai dengan suara yang halus, ya, memelas sehingga akan memancing anak untuk merasa bersalah. Nah, ini lebih halus atau lebih baik, ya, daripada yang pertama, yaitu membuat memberi hukuman. Yang ketiga adalah sebagai teman. Guru bertindak selayaknya teman, yaitu tidak akan menyakiti namun akan mengontrol siswa. Ya. Kemudian yang keempat sebagai pemantau, yaitu hanyalah mengawasi atau mengontrol siswa. Kemudian yang terakhir sebagai manajer, guru akan meminta siswa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Jadi posisi kontrol kelima ini adalah berbeda-beda dari tingkatan yang lebih berat, ya, atau lebih tidak disukai dari penghukum, kemudian merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, yang terakhir adalah sebagai manajer. Dan tingkatan yang
paling baik. Nah, posisi kontrol sebagai berikut ya. Bisa Bapak Ibu saksikan melalui lebih jelasnya melalui video berikut ini. Mohon diperhatikan dengan seksama. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Posisi penghukum. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu seorang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi yang kedua. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah.
Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat adalah posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi yang terakhir yaitu sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah
bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru kita. Posisi yang terakhir, posisi manajer ada yang didam-damkan, yang digadang-gadangkan sekarang dalam penerapannya. Jadi walaupun posisi-posisi yang di atas tadi masih kita jalani, ya, mungkin kita masih berproses ya untuk menuju ke posisi yang ideal, yaitu sebagai seorang manajer. Kemudian yang selanjutnya adalah materi keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai positif yang masih secara umum yang sudah menjadi kesepakatan bersama semua anggota atau semua siswa, baik tersurat maupun tersirat. Ya, keyakinan kelas bersifat abstrak, universal, dibuat dalam bentuk positif dan tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Dan semua anggota ikut serta dalam pembuatan dan pelaksanaan karena merupakan kesepakatan bersama. Jadi dalam proses untuk menerapkan sebagai seorang manajer juga bertahap dalam istilahnya tahapan-tahapan dari keyakinan kelas, kemudian penerapannya untuk tadi menerapkan sebagai posisi kontrol manager. Kemudian yang
selanjutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses bahwasanya dalam penyelesaian suatu masalah dalam siswa melanggar suatu keyakinan atau disiplin dengan menggunakan segitiga restitusi atau penyelesaian yang datang dari siswanya sendiri. Yaitu tahapan yang pertama dari segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan ya, dari bawah kemudian ke atas kemudian ke bawah lagi. Kemudian apa tahapan tadi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka orang tidak akan mampu berpikir secara rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang, kemudian mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Proses yang kedua, ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalahnya. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Jadi anak diajak bisa memberikan kenapa kok dia berbuat seperti itu. Dia mencari alasan apa sebab dari tindakan yang belakang, mengapa dia melanggar aturan atau kesepakatan yang ada. Kemudian tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari tahapan yang tadi adalah kita membuat keyakinan, maka yang ketiga menanyakan keyakinan. Ketika langkah-langkah 1 dan 2 sukses yang dilakukan adalah maka anak akan siap dihubungkan dengan keyakinan yang sudah kita buat tadi. Ya. Jadi prosesnya adalah kita membuat kesepakatan dulu, ya, membuat aturan atau keyakinan. Ya. Kemudian dari tahapan segitiga restitusi yang terakhir adalah untuk menanyakan keyakinan. Jadi anak tersebut melanggar apa itu dia sudah tahu apa yang dilanggar. Dan keyakinan untuk istilahnya konsekuensi dengan keyakinan tersebut adalah apa, maka anak diajak untuk merefleksi dan istilahnya membuat dia itu biar menebus kesalahannya dengan caranya sendiri, ya, dengan menanyakan keyakinan dan langkah-langkah untuk agar dia bisa biar tidak melanggar aturan yang tadi dilanggar lagi. Kemudian yang video restitusi, ya, dari proses tadi, dari membuat keyakinan, kemudian posisi kontrol yang terbaik adalah tadi dengan posisi manajer, yang dimana posisi manajer tersebut dengan langkah segitiga restitusi. Nah, di sini ada contoh video tentang restitusi, Bapak Ibu sekalian saksikan dan pahami bersama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua pada
yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siang Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Stabilkan Ya, identitas pasti kamu akan kesal. yang digarisbawahi Bapak ada juga proses menstabilkan karena identitas. apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah dulu sekarang saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tahap Tindakan kamu itu menanyakan kira-kira keyakinan. sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, Anak belajar untuk memperbaiki kesalahannya melalui dirinya Saya sendiri. akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer. Ya, dari semua paparan dari posisi kontrol kemudian cara restitusi. Jadi cara yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tentang pelanggaran disiplin adalah dengan posisi manajer kemudian dengan tahapan restitusi. Demikian Bapak Ibu pemaparan diseminasi pada kali ini. Mungkin dari saya banyak kekurangan, mungkin dari saya, mungkin kalau ada kebaikan
berdatangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mungkin dari Bapak Ibu mau menyampaikan istilahnya refleksi kepada kegiatan pada siang hari ini. Mungkin dari Bapak Paskon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Prajaga yang telah memberikan materi dari awal sampai akhir. Saya berusaha menyimak walaupun saya sambil anak. Mata tertuju di HP di anak, telinga tertuju di pemaparan dari Pak Joko. Langsung saja yang saya sampaikan ini langsung saja saya kaitkan dengan kenyataan yang ada di SD Negeri Mulusan, karena ini memang sangat tepat waktu dan juga kesempatan saya sampaikan terkait apa yang saya lihat kejadian akhir-akhir ini di SD Negeri Mulusan, terutama untuk anak-anak kita. Saya sangat merasakan, tapi memang tapi ada sebuah teori kontrol, ya kita bisa memahami juga yang mana kita akan dapat mengambil yang terbaik dari teori-teori tadi. Jujur saja terkait dengan kondisi anak-anak kita, saya pernah melakukan agar anak-anak menjadi insan yang sadar, walaupun ketika itu saya hanya berpura-pura tidak marah sungguhan, tapi saya rasakan memang mungkin di telinga anak atau mata anggapan anak saya itu marah beneran. Saya masih ingat betul terngiang-ngiang ketika itu pada acara literasi narasi atau apa itu pada Jumat ya Pak Jawa ya. Saya merasa dan sehingga saya baru kali itu dari dulu tahun 2009 sampai sekarang saya baru kali itu mengeluarkan kata-kata seolah-olah itu saya marah sampai membentak dan semua diam. Itu ya memang sebuah kontrol maksud saya, tapi saya rasa juga kurang tepat. Tapi kalau itu memang menjadikan ada perubahan positif ke anak-anak, ya alhamdulillah. Kalau tidak pun memang itu kurang tepat bagi saya selaku kepala sekolah. Maka saya ingat betul tidak akan saya ulangi untuk marah-marah di depan anak, walaupun saya tidak menyebut satu anak atau dua anak yang bersangkutan. Itu sebagai kontrol kita untuk mengubah sikap anak, kita ambil yang terbaik. Kemudian terkait dengan teori tadi, kita bisa menerapkan ketika kita melihat perubahan anak didik kita. Yang saya amati, mungkin Bapak Ibu sudah bisa merasakan ada perubahan yang dulu saya amati, saya rasanya itu baik, sudah berjalan dengan nyaman, tapi akhir-akhir ini ada perubahan, entah apa penyebabnya saya kira belum tahu dan masih dalam penyelidikan terkait dengan pembiasaan. Untuk pagi hari alhamdulillah sudah bertahan dan bisa meningkat. Untuk jam-jam istirahat juga jam sholat zuhur. Mungkin ya karena ada kelalaian di antara kita atau bahkan kita semua yang dulu ketika untuk membangkitkan semangat anak untuk kebiasaan sholat sunat duha maupun sholat berjamaah zuhur, itu ada niatan kita untuk mendampinginya. Tapi mungkin karena kesibukan masing-masing sehingga niatan itu ya ada yang sudah berjalan tapi belum maksimal. Sehingga saya amati sebagai kontrol kita, anak-anak cenderung
bagi yang kebiasaan itu karena diperintah, ketika tidak dikawal dengan penuh, mereka condong untuk mencari jalan atau cara yang mengenakan mereka. Tapi kalau sudah terbiasa dan memang timbul dari kesadaran diri, entah diperintah atau tidak, mereka tetap menuju ke mushola untuk melaksanakan kebiasaan yang telah dilakukan sehariannya. Nah, itu juga saya rasakan mengapa seperti itu terjadi. Mungkin saya sendiri yang banyak lengah, mungkin juga disebabkan dengan tugasan yang saya mengaku di SD Palian 3 ketika dan yang sebesar itu membutuhkan saya untuk mendampingi anak-anak ketika sholat duha maupun sholat zuhur, tapi ada tugasan yang lain sehingga pada waktu-waktu itu saya banyak waktu yang tidak bisa mendampingi anak-anak. Tapi sebenarnya saya positif thinking pada batin guru, walaupun saya tidak sempat karena itu sudah merupakan kebiasaan dan ada niatan selalu mendampingi, maka kebiasaan sholat sunat duha di mushola maupun sholat jamaah zuhur akan berjalan dengan seperti biasanya. Nah, saya amati untuk sekarang ini, waktu ini memang banyak mengalami kemunduran. Banyak anak yang inginnya cuma sholat sendiri. Nah, itu ada apa di balik itu? Mari kita selidiki bersama. Apa? Secara apa ya? Sederhana saya katakan tujuan mereka itu sholat sendiri tetap. Nah, tidak bertele-tele, tidak menunjukkan jane. Padahal dari kebiasaan sholat jamaah dengan diimami Pak Guru atau saya atau yang lain, ketika dikompakkan berjamaah untuk semuanya itu ada nilai-nilai positif yang akan didapatkan. Antara lain tertanam nilai kesabaran, tertanam nilai toleransi atau menghormati atau menghargai orang lain yang ditunggu dan sebagainya. Masih banyak lagi nilai yang akan didapatkan. Maka dari itu mari kita sebagai pendidik mereka, kita benahi upaya kita untuk menjalankan atau mengamalkan teori-teori tadi, sehingga yang kita terapkan betul-betul teori yang terbaik, yakni kita memposisikan diri sebagai manajer, sebagai manajer. Semua adalah pimpinan, semua adalah manajer. Saya kebetulan manajer secara keseluruhan, Bapak Ibu Guru memanajer di kelas dan sebagainya. Itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dari materi yang telah dibawa ini akan membawa kita untuk melangkah ke langkah yang lebih baik dari yang telah terjadi, sehingga mengantar anak-anak kita betul-betul atas dasar kesadaran diri akan semakin punya budaya positif maupun disiplin positif. Ya, ada salahnya, kurangnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya kepada Bapak Umar sudah memberikan refleksi tentang kegiatan pada siang hari ini. Mungkin dari Ibu Guru atau teman yang lain ada kata-kata monggo. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya hanya mengucapkan terima kasih atas apa yang telah Bapak Joko sampaikan, dan ada sedikit pertanyaan yang menarik terkait dengan budaya positif yang dapat kita terapkan setelah Indonesia merdeka ini. Mungkin masih ada dengan Bapak Ibu tadi, bahwasanya kita tahu sudah mengamati beberapa hal yang sudah anak-anak kita laksanakan dari hari-hari, itu
akan lebih baik lagi ya. Yang tapi masih juga sering kita jumpai dan menjadi pertanyaan saya itu bagaimana Pak kita bisa memberikan atau memotivasi perilaku disiplin itu kepada anak agar mereka sendiri sadar, jadi tidak hanya karena perintah guru, karena ini kata yang sudah diterapkan untuk kita bisa sholat duha misalnya, untuk kita bisa sholat bersama-sama, untuk bisa melaksanakan hal positif lainnya. Dan justru kalau di kelas-kelas tinggi kita sering mencoba hal itu Pak. Jadi bagaimana untuk mencari cara untuk bisa menentukan budaya positif dari timbul dari anak itu sendiri. Jadi tidak hanya karena jadwal yang sudah terpampang hari ini sholat duha dan saya di sholat duha itu saja dilaksanakan dengan kayaknya tidak sungguh-sungguh. Ada beberapa anak yang tidak langsung lari ke tempat ambil wudhu tapi lari ke tempat jajan. Itu Pak, mungkin pertanyaan saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Ati yang sudah mencermati dan istilahnya mengamati anak didik kita pada masa sekarang ini berkaitan dengan budaya positif yang saya paparkan. Mungkin dari Bu Tati selaku guru yang sudah lulus mempunyai jawaban atas permasalahan tersebut. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya terkait dengan penerapan budaya positif. Tapi yang mungkin saya akan membantu menjawab terkait dengan pertanyaan dari Bu Adi tadi, bagaimana strategi kita penerapan budaya positif itu bisa terlaksana di sekolah kita seperti itu. Sebagai salah satu contoh tadi terkait dengan kebiasaan sholat duha maupun sholat zuhur, harusnya sesuai dengan jadwal, misalnya sudah memang sudah sampai waktunya atau tiba waktunya sholat duha maupun zuhur, anak larinya itu ke tempat dulu, tapi masih kebanyakan anak itu larinya ke tempat jajan seperti itu. Mungkin saya akan membantu menjawab. Memang saya kaitkan dengan apa yang telah disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi Bu, bahwasanya semua budaya positif itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi kita sebagai guru memang mohon maaf ya Pak Eva selaku Kepala Sekolah, dari ini berangkat dari pengalaman saya pribadi Pak. Kemarin pada waktu pramuka itu juga saya tidak mengenakan kaos kaki, padahal kita menerapkan budaya positif bahwasanya anak-anak kita harus lengkap atribut yang dipakai di sekolah. Saya juga dapat kritikan, mengapa kok Bu Guru itu kok dawuh kami harus pakai kaos kaki, padahal Bu Guru sendiri enggak. Jadi apapun budaya positif yang kita terapkan di sekolah, di sebuah komunitas, itu harus berangkat dari diri kita. Dan terkait dengan sholat duha maupun sholat zuhur, itu sudah terjadwal dari kelas 3 ya Bu Ati. Kelas 3 berarti sampai kelas 6 itu setiap hari tidak ada tidak ada jadwal yang tidak ada yang lowong jadwal seperti itu. Jadi marilah budaya positif di SMA Jurusan itu kita mulai dari diri kita. Kita sebagai seorang pendidik maka harus memberikan teladan. Jadi jangan hanya dawuh, tapi kita memang juga harus melaksanakan. Walaupun secara pribadi memang saya juga disibukkan dengan ini itu pada waktu khususnya kelas 6 itu melaksanakan kebiasaan sholat duha maupun zuhur. Namun insya Allah kalau kita nanti ke depan saling berkolaborasi dan saling bekerjasama untuk mendukung terlaksananya budaya positif di sekolah kita, insya Allah akan berjalan dan terlaksana dengan baik. Jawabannya intinya budaya positif itu bisa kita terapkan di sekolah itu mulai dari diri kita sendiri. Mungkin itu Pak jawaban dari saya. Waktu saya kembalikan terima kasih. Terima kasih Bu Tati sebagai guru penggerak juga harus memberikan jawabannya. Kemudian juga menjawab Bu Ati kemarin
kemarin juga saya tanyakan sangat lokal, bagaimana dia tertanam pada dirinya sendiri. Ternyata guru itu tidak kalah lakon. Ya udah, jangan bosan-bosan untuk menasehati. Guru itu kemarin jawabannya, wong guru ki anu dalange kok kalah karo wayange. Gitu. Kemarin juga saya tanyakan. Nah, tadi sebagai teladan sudah, kemudian kita sebagai guru juga jangan pernah bosan untuk memperingatkan atau mendisiplinkan mereka. Wong guru wayang anu dalange kok kalah karo wayange, seperti itu. Tapi mungkin itu sebagai kiasan gitu, mungkin gitu. Kalau memang diterapkan baik, benar-benar ya dengan tadi sebagai manajer dan dengan proses di sertifikat restitusi. Mungkin dari Bu Mona tadi ada kata-kata untuk sekalian nanti setelah ini ditutup, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian supaya tidak terputus tentang kebiasaan kita yang makin hari makin turun, sedangkan di sini itu tambah kebiasaan ini menjadi menjadi kemarin bagi sekolah yang lain. Nah, nyatanya kita tahun lalu ketika berkaki itu tidak mendapatkan predikat sekolah swasta negeri serasa swasta, itu juga saya rasakan ketika sekarang saya menyekolahkan anak saya di negeri namun tidak rasa swasta, dan kebiasaannya itu sangat berbeda sekali dengan di sini. Itu saya mohon meskipun itu kegiatan ini dari guru penggerak, kalau bisa ya diteruskan itu tentang kebiasaan berwudu itu juga guru harus menunggui. Kalau saya lihat di tempat lain bisa antri itu ya karena memang di belakangnya itu ada guru yang antri wudu. Sedangkan tempat wudu kita itu banyak. Kalau kita membiarkan terus anak-anak seperti itu huruf-hurufkan kemudian jawil, jinawil seperti itu akan menimbulkan gaduh. Kemudian sebagai manajerial, sebagai seorang guru kita memang harus tegas. Dan saya setuju kalau kita itu orang harus selalu mengingatkan, selalu mengajak. Dan saya mohon kalau cuma dari kesadaran sendiri, saya itu minta ditugaskan saja sekarang, dipiketi. Jadi ada yang piket, maksudnya kita kan ada berapa guru itu, hari Senin itu berapa guru yang ikut duka, kemudian ada yang mengawasi, jadi jangan cuma guru kelasnya saja. Jadi mungkin berangkat dari situ kita akan terkontrol. Kemudian yang kedua, kenapa anak-anak itu bisa pitik di Jogo, kemudian ayo ojo itu karena kebiasaan itu jadi malah gurunya itu gak ikut sholat karena menjaga si anak. Nah kalau ada yang jaga itu yang lagi menstruasi, guru yang ikut sholat, kemudian karena pesantren kita ini sudah tambah karyawan putra, saya mohon untuk Pak Safik ini mengingatkan dirinya untuk selalu tidak usah uya-uya untuk menjadi imam. Kenapa anak itu senang dia itu sholat sendiri, karena tidak diteladani. Kalau misalnya tidak ada giliran Pak Kepala Sekolah pergi ke dinas, kemudian Pak Joko tidak sempat, itu yang menjadikan anak-anak itu tidak punya figur untuk imam. Ya, kalau melihat imamnya cuma sendiri, nanti mungkin merasa karena dia nggak bisa diteladani, ya akhirnya dia kepingin sholat sendiri. Seperti itu. Kemudian yang kedua, dulu pernah diberi kebiasaan sarapan pagi. Sarapan pagi itu juga nggak lanjut karena mungkin kita sebagai guru juga lali ngeleke. Nah, sekarang ini pembiasaan untuk merapikan tempat tidur itu karena ada anak seperti ini bilangnya iki sesuk koyo biyen kae sing
kebiasaan sarapan tidak ada tindak lanjut. Jadi mohon untuk dibangkitkan lagi tentang sarapan, karena di sekolah kita ini banyak yang sakit, mungkin antaranya karena kurang sarapannya, dan perhatian tempat tidur itu juga sangat bagus. Saya setuju itu. Kalau kita sebagai guru selalu mengingatkan, anak-anak pasti akan terima juga. Itu kalau memang membutuhkan jawaban, silakan dijawab. Terima kasih Bu Mona atas saran dan kritiknya. Mungkin untuk kita semua saja kita tinggalkan saja istilahnya pengawasan untuk anak didik kita, kemudian berniat untuk selalu memajukan SD Negeri Mulusan Persida. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, ya monggo sudah selesai untuk diseminasi, monggo ditutup. Saya bagian waktunya pada Bu Siti Bapak. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Abdillah Prajaga yang dengan tegas serta jelas di depan kita, yaitu tentang disiplin positif atau budaya positif yang diantaranya telah kita lakukan setiap hari. Mudah-mudahan menjadikan budaya positif itu semakin meningkat di sekolah kita. Karena waktu sudah sore, maka marilah acara diseminasi pada sore hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Shena Najifah dari kelas 4 sekolah di SD Negeri Mulusan Palian. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat bersemangat. Keyakinan kelas sangat penting untuk dibuat karena dapat menumbuhkan rasa disiplin dan tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Anugrah Destiara dari kelas 4 sekolah di SD Negeri Mulusan Palian. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas senang sekali. Keyakinan kelas menurut saya sangatlah penting karena membuat kita lebih baik dalam disiplin dan menghargai orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.